Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman sekalian, pemuda-pemuda Muhammadiyah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai penerang dan juga cahaya bagi setiap mukmin yang ingin mendapatkan cahaya, mendapatkan penerangan dan juga pencerahan selama hidupnya. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dengan 30 juz dan 114 surat ayat yang berjumlah 6.236 ayat. Semua yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui malaikat Jibril berisi tentang bagaimana kita mengarungi hidup ini agar tidak berada dalam kegelapan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW patut bersyukur dengan keberadaan Al-Quran, dan siapapun orangnya yang dekat dengan Al-Quran atau bahkan berada di dalam hatinya ada Al-Quran, maka Allah akan memuliakan orang tersebut. Dan mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala berkesempatan untuk mendapatkan kemuliaan itu. Kemudian salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya sampai hari kiamat tiba. Teman-teman sekalian, pemuda-pemuda Muhammadiyah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian kiper kita kali ini ada sebuah pertanyaan yang mungkin ini banyak sekali orang yang ingin tahu jawabannya, di mana pertanyaan tersebut adalah bagaimana hukumnya menaruh sesuatu di atas Al-Quran, apapun itu, bendakah atau bukukah atau mungkin mushaf itu sendiri, bagaimana hukumnya atau bagaimana jawabannya. Mari kita simak kajian kita pada malam hari ini. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita sampai kepada jawaban, kita ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang keutamaan Al-Qur'an. Karena kita tidak akan mengetahui Al-Qur'an, apa itu Al-Qur'an dan bagaimana memperlakukan Al-Qur'an kalau kita tidak mengetahui keutamaan atau kemuliaan Al-Qur'an. Ada sebuah keluarga di mana mereka sepasang suami istri berkeinginan agar mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika mereka memiliki anak, mereka programkan anak untuk menjadi penghafal Al-Qur'an. Ada salah satu anaknya namanya Hilyah, di usia 7 tahun, di saat teman-temannya baru belajar membaca huruf Latin, mengeja, atau bermain-main, dia sudah hafal 30 juz Al-Quran. Bahkan kakaknya namanya Ahsani, dia sejak usia 6 tahun 10 bulan itu juga sudah hafal Al-Quran. Masya Allah, begitu gigihnya atau begitu tertibnya keluarga ini, terutama pasangan suami istri, mendidik anak-anaknya untuk menjadi para penghafal Al-Quran. Ini semua didorong karena sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Inna lillahi ahlain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki keluarga. Keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala minan nas, dari manusia, bukan dari kalangan malaikat atau makhluk yang lainnya, tapi dari kalangan manusia. Kalau banyak orang bangga ketika menjadi keluarga artis atau menjadi keluarga pejabat,
Artinya ada salah satu dari keluarganya itu menjadi pejabat, dia menjadi bangga, dia menjadi sombong, atau mungkin ya terangkat status sosialnya. Tetapi itu semua tidak ada apa-apanya. Itu semua tidak ada gunanya ketika di dunia. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beruntung, yaitu yang menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki nasab, dan Allah mempunyai keluarga, dan keluarga yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarga adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang istimewa. Siapakah mereka? Tentu ini sama juga yang kita rasakan. Kita ingin tahu sebagaimana para sahabat, mereka juga penasaran. Siapa sih keluarganya Allah Subhanahu wa taala? Manhum ya Rasulullah? Siapakah mereka? Tanya para sahabat. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi menjawab, ahlul Quran, mereka adalah para penghafal Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Mereka rajin membaca Al-Quran. Hum ahlullahi wa khosotuh, mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan hamba-hamba Allah yang menjadi pilihannya. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah salah satu keutamaan bagi orang yang mencintai Al-Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, dan bahkan dia berusaha untuk menghafal Al-Quran. Pernah suatu ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus Nafi' bin Abdul Haris. Kemudian ketika Nafi' sudah diutus, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, wahai Nafi', siapa yang kamu jadikan pemimpin atau kamu jadikan wakil? Dia menjawab, Ibnu Abza. Kemudian Umar tanya, siapa itu Ibnu Abza? Nafi' menjawab, dia adalah budak dari budak-budak kami. Dia kemudian dimerdekakan dan kemudian kita angkat menjadi wakil kami atau pemimpin di antara masyarakat mereka. Kemudian Umar tanya, lah kok bisa kamu menjadikan mantan budak atau bekas budak menjadi pemimpinmu? Memang nggak ada yang lainnya yang lebih hebat atau yang lebih pantas? Nafi' menjawab, sesungguhnya Ibnu Abza adalah seorang yang menghafal Al-Quran. Dia juga faham apa isi Al-Quran, termasuk syariat-syariat di dalam Islam. Umar kemudian takjub dengan keputusan Nafi' yang sangat tepat. Kemudian beliau berkata, sungguh benar yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yada'u bihal akharin. Di situ disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat dengan Al-Quran sebagian manusia, dan Allah menghinakan manusia karena mereka menghinakan Al-Quran. Jadi kalau kita amati dan kita cermati perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi, bahwasanya barometer atau ukuran seseorang itu mulia dan hina itu bukanlah karena jabatan, bukan karena harta, bukan pula karena rupa, tetapi karena Al-Quran. Maka seseorang yang mendapatkan Al-Quran di dalam dadanya, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran iqra, didatangkan seorang yang memiliki Al-Quran atau dia seorang penghafal Al-Quran, dikatakan bacalah, wartaqi, kemudian setelah kamu selesai membaca naiklah, warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah sebagaimana engkau membaca secara tartil di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, sesungguhnya nanti kamu akan berhenti naik sampai di mana engkau berhenti
membaca Al-Quran. Masya Allah, luar biasa keutamaan orang yang memiliki Al-Quran. Dia akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terus sampai ketika dia selesai atau dia berhenti membaca ayat yang dia kuasainya. Maka teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mungkin kita sudah merasa diri kita tidak mampu, diri kita mungkin tidak sanggup, jangan berkecil hati. Ada kesempatan bagi kita untuk naik menjadi orang yang memiliki keutamaan, yaitu penghafal Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengikuti di belakang mereka dari anak cucu mereka sama imannya, mereka akan dikumpulkan dan mereka tidak akan dikurangi sedikit pun kenikmatan yang ada pada mereka di akhirat. Dari ayat ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat keluarga orang mukmin yang mana di antara keluarga tersebut ada orang-orang yang mempunyai amal yang tinggi. Artinya ketika dari keluarga mereka ada yang menghafal Al-Quran, misalkan anak yang pertama hafal mungkin 10 juz, anak yang kedua itu 20 juz, anak ketiga alhamdulillah sudah 30 juz. Maka mestinya yang mencapai derajat yang paling tinggi adalah anak yang ketiga karena dia hafal 30 juz. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan keluarga, bapak, ibu, adik, kakak dan yang lainnya itu selevel dengan anak yang ketiga yang memiliki tingkatan yang paling tinggi karena hafal 30 juz. Masya Allah, ini adalah bentuk kemuliaan yang diberikan kepada para penghafal Quran dan juga keluarga yang memiliki anak penghafal Al-Quran. Oleh karena itu seyogyanya kita masing-masing dari keluarga kita adalah minimal salah satu yang berhasil untuk menjadi penghafal Al-Quran. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi ada pertanyaan sebelum kita mulai, bagaimana hukumnya menaruh sesuatu di atas Al-Quran, maksudnya di atas mushaf Al-Quran. Kalau kita sudah mendengar tadi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan yang sangat luar biasa kepada penghafal Al-Quran, maka mestinya kita juga menghormati Al-Quran. Kita memuliakan mushaf Al-Quran karena itu sebagai tanda bahwa kita menghormati Al-Quran dan kita memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan di dalam kitab Nawadilul Usul bahwa Imam Al-Hakim At-Tirmidzi rahimahullah, beliau menyampaikan min hurmatihi, ya, termasuk menjaga kemuliaan Al-Quran, idza wudi'a alla yatrukuhu mansyuran, ketika dia meletakkan maka jangan sampai tersebar, maksudnya tidak dirapikan kembali. Karena mungkin dahulu ketika Al-Quran belum terjilid dengan rapi, itu karena tidak diawasi atau dijaga, maka kertasnya itu berhamburan sehingga mungkin jatuh pada tempat yang tidak semestinya atau tidak layak. Maka kalau hari ini mushaf sudah rapi, sudah terjilid, mungkin kita perlu menutupnya, kemudian kita letakkan di tempat yang layak. Wa alla yada'u fawqahu syai'an minal kutub,
Dan menurut Imam Al-Hakim At-Tirmidzi rahimahullah, itu dilarang untuk meletakkan sesuatu di atasnya, di atas mushaf, sesuatu pun termasuk kitab. Maka jangan sampai kita letakkan kunci, kita letakkan pensil, atau mungkin kita letakkan HP kita di atas mushaf. Karena buku yang isinya ilmu, apalagi mungkin itu adalah tafsir, hadis, itu saja dilarang untuk diletakkan di atas mushaf. Hatta yakunu abadan aliyan ala sa'il kutub. Dan diusahakan dan dijaga betul-betul agar mushaf yang isinya adalah tulisan-tulisan Al-Quran, tulisan-tulisan Arab, tanpa ada terjemah, tanpa ada tafsir, yang itu hanya berupa tulisan Arab, itu disebut mushaf, itu berada di atas semua hal atau semua benda. Ini perkataan Al-Hakim At-Tirmidzi rahimahullah. Bahkan menurut Imam Al-Baihaqi, dia mengatakan, wa alla yuhmala 'alal mushafi kitabun akhar. Ini disebutkan dalam Al-Fatawa Al-Haditsiyah halaman 164, disebutkan hendaknya tidak membawa atau meletakkan di atas mushaf itu buku-buku yang lain, wala taub, apalagi baju, wala syai'un, atau sesuatu seperti kunci atau mungkin HP ya, kadang kita terlupa, tapi kalau tidak sengaja atau kita belum tahu, itu dimaafkan. Maka bagi kita yang ingin mendapatkan kemuliaan karena kita sudah tahu, maka perlu kita jaga agar kita jangan sampai tidak menghormati Al-Quran. Illa ayyakuna mushafan, kecuali yang di atas mushaf itu adalah mushafnya yang sama. Mungkin contohnya mushaf yang di bawah itu lebih besar, kemudian yang di atas agak kecil, yang atas mungkin lebih kecil. Fayadu ahaduma fauqal akhar fayajuz. Maka meletakkan mushaf Al-Quran di atas mushaf yang lainnya itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ini adalah jawaban yang bisa kita sampaikan. Ada pula jawaban dari Syekh Abdul Karim Al-Hadir hafidhahullah. Beliau menjawab bahwa Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalamullah wajibul ihtiram. Kalam Allah yang wajib untuk dihormati. La yajuzu ayyum tahina bihali min al-akhwal. Tidak boleh dia itu ditaruh di keadaan yang tidak semestinya. Ini adalah perkataan Syekh Abdul Karim Al-Hadir hafidhahullah. Fayada'u kutub al-mushaf wa in kana min ghairi qasdin fasahi fal ghafil ma'ful anhu. Orang yang meletakkan sesuatu di atas mushaf tanpa sengaja, lupa, atau mungkin lalai, itu dimaafkan. Wa in kana min jahlin aidon, atau dia karena belum tahu hukumnya, itu juga dimaafkan. Maka teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan kembali bahwa firman Allah Subhanahu wa taala yaitu mushaf Al-Qur'an perlu kita jaga kemuliaannya, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada umat Islam ini, orang-orang yang beriman ini akan mendapatkan kemuliaan di akhirat ketika dia memuliakan Al-Qur'an. Dan salah satu dari usaha kita, ikhtiar kita ketika di rumah kita, atau kita mungkin melihat di masjid, di perpustakaan, atau dimanapun saja Al-Quran diletakkan di bawah, kemudian di atasnya ada kitab-kitab atau ada benda-benda yang lain, maka kita berusaha untuk merubahnya, kita berusaha menggantinya, memindahkan posisi yang semestinya, yaitu mushaf Al-Quran tidak ditindih di atasnya sesuatu pun selain mushaf itu sendiri, atau mungkin yang lebih pas itu dijejer ya, disusun berdiri, jadi tidak ditumpuk. Ini kalau memang urutannya adalah di bawah mushaf itu adalah tafsir Al-Quran, dan kemudian tafsir yang berbahasa Arab, kemudian yang di bawahnya itu adalah Al-Quran terjemah
mungkin dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Baru kemudian di bawahnya lagi itu adalah kitab-kitab yang mungkin majalah, buku atau apa yang itu sifat agama, apalagi sifat yang duniawi atau pengetahuan umum. Mungkin ini saja yang bisa kita bagi pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa apabila dari kajian kita bermanfaat, dukung kami terus untuk like, kemudian share, dan jangan lupa yang belum subscribe, harapkan subscribe karena mudah bermanfaat bagi kita semua. Wal akhir, wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi